Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Petarung peringkat emas bintang 5. Untuk seorang fighter, kekuatan Xiaolang cukup bagus, namun, itu hanya terbatas pada fighters. Nili dengan marah meraung, tubuhnya dengan cepat mengalami transformasi saat ia dengan cepat terintegrasi dengan roh iblis panda bertaring. Tubuhnya yang kokoh langsung melampaui tubuh Xiaolang. Astaga, anak ini telah terintegrasi dengan roh iblis. Beberapa dari mereka berseru. Melihat adegan ini, hati Xiaolang melonjak, namun, palu besarnya sudah setengah terayun, membuatnya hampir mustahil untuk menariknya kembali. Di seluruh dataran tinggi takdir surgawi, jumlah spiritualis iblis sangat sedikit jumlahnya. Karena mereka tidak memiliki keterampilan tempur dalam teknik mereka, dalam pandangan Nili, orang-orang ini tidak berbeda dari orang barbar. Medan gravitasi. Melihat Xiaolang menerkam ke arahnya, Nili tiba-tiba menggunakan kemampuan tempur. Berat asli palu yang diayunkan Xiaolang tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, membuatnya lebih menakutkan daripada aslinya. Xiaolang tiba-tiba merasakan beban yang mengerikan, dan pembuluh darahnya muncul di seluruh wajahnya saat dia dengan paksa mengangkat palu, tanpa membiarkannya jatuh ke tanah. Apakah ini kemampuan tempur dimen spiritualis? Itu memang kuat, namun, dia tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Semakin kuat Nili, semakin banyak sifat haus darah Xiaolang. Dia mengangkat palu dan melemparkannya ke arah Nili. Meskipun palu besar datang bersiul ke arahnya, Nili tidak mundur. Dia melambaikan telapak tangannya dan memukul palu besi. Serangan guntur. Ledakan besar yang mengerikan terdengar. Telapak tangan panda bertaring memukul palu besi Xiaolang, membuatnya terbang puluhan meter sebelum jatuh ke tanah dengan asteris boom. Asteris, menciptakan kawah yang dalam dari benturan. Tangan kanan Xiaolang gemetar, anyaman di antara ibu jari dan jari telunjuknya terkoyak, darah mengalir keluar dari lukanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa panda bertaring ini akan memiliki kekuatan yang menakutkan, dan benar-benar akan melampaui petarung peringkat emas bintang 5 seperti dia. Orang-orang di sekitarnya tercengang saat menyaksikan adegan ini. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Nili akan memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Orang harus tahu bahwa Xiao yang sudah menjadi ahli terkuat ketiga di dataran tinggi takdir surgawi. Jika Anda menambahkan kekuatannya yang luar biasa, bahkan kepala suku harus memberinya wajah. Tak satu pun dari mereka pernah berpikir bahwa Nili akan memukul palu besi hanya dengan satu serangan. Mereka semua saling melirik, lalu secara bersamaan menerkam ke arah Nili. Nili melihat ke daerah sekitarnya. Meskipun dia menghadapi begitu banyak orang sekaligus, dia bahkan tidak sedikit panik. Setelah dia mencapai peringkat emas bintang 3, dia baru saja akan menemukan seseorang untuk menguji kekuatannya. Meskipun fisik panda bertaring sedikit gemuk dan agak sederhana, gerakannya tidak lambat sama sekali. Merasa serangan telapak tangan datang ke arahnya, Nili berbalik ke samping dan sedikit bergerak mundur, menghindari serangan dan kemudian melemparkan serangan balik telapak tangan. Sesosok dikirim terbang. Jangan berhadapan langsung dengannya, serang bagian bawahnya dan buat dia jatuh. Xiaolang marah menyalak, melambaikan palu besar saat ia menuju ke arah Nili lagi. Ketika dia berhadapan muka dengannya, dia menyadari bahwa kekuatan Nili terlalu menakutkan, oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan metode yang biasanya dia gunakan saat berburu binatang iblis. Tepat ketika monyet kurus menerkam ke arah tubuh bagian bawah Nili, Nili tiba-tiba membungkuk dan menusukkan lututnya ke wajah monyet kurus itu. Peng darah menyembur keluar dari hidungnya saat dia terbang menjauh. Gerakan Nili sangat lincah saat ia menggunakan semua anggota tubuhnya. Dia mengirim 7 orang terbang hanya dengan beberapa gerakan. Mati. Sementara Nili menyerang orang lain, Xiaolang melompat dan tanpa ampun mengayunkan palu ke arah Nili. Melihat keganasan seperti binatang di mata Xiaolang, sinar dingin melintas di mata Nili. Xiaolang ini telah melakukan segala macam kejahatan di masa lalu dan sekarang, dia ingin membunuhnya demi kekayaannya. Bahkan kematian tidak bisa menghapus kejahatannya. Nili meraung, dan meludahkan bola hitam dan bola putih. Bola hitam dan bola putih menari-nari di sekitar satu sama lain saat mereka terbang menuju Xiaolang.
Ketika dia melihat bola hitam dan bola putih terbang ke arahnya, Xiao Lang menjadi tercengang. Pada jarak sedekat itu, belum lagi dia masih di udara, dia tidak bisa mengelak. Lebih jauh lagi, dengan palu besar di kedua tangannya, dia mengalami kesulitan besar untuk mengubah arahnya. Ledakan yin yang meledak begitu mereka menyentuh dada Xiao Lan. Dampak mengerikan itu langsung membuat Xiao Lang terbang, tanpa henti berputar di udara. Dia bertabrakan dengan pohon besar setelah terbang selama puluhan meter dan kemudian jatuh ke tanah. Palu yang tersisa terbang sekitar 5 hingga 6 meter sebelum jatuh ke tanah dan membuat lubang dalam lagi di tanah. Melihat adegan ini, pria yang tersisa tercengang. Ledakan tadi terlalu menakutkan. Meskipun jaraknya 7 hingga 8 meter, mereka bisa merasakan kekuatan tumbukan yang menakutkan. Hanya keterampilan tempur apa ini? Ini terlalu menakutkan. Bos mereka, Xiao Lang, adalah petarung peringkat emas bintang 5, dia bahkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, hasilnya adalah salah satu palunya terlempar dari serangan pertama dan dia sendiri terlempar dengan serangan kedua. Selanjutnya, kekuatan ledakan itu terlalu menakutkan. Setelah menderita serangan itu, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lagi. Dengan kemampuan sekecil itu, kamu berani mencoba merampokku. Nili mengangkat bahu. Dalam pandangannya, meskipun Xiao Lang adalah petarung peringkat emas bintang 5, dia tidak berbeda dengan orang barbar. Nili bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Dua jurus membunuh pejuang peringkat emas bintang 5, seberapa mengerikankah spiritualis iblis ini? 7 yang tersisa merasa lutut mereka menjadi lunak. Mereka baru menyadari bahwa mereka memprovokasi orang yang salah. 7 dari mereka segera ingin berbalik dan melarikan diri. Meskipun mereka telah menderita beberapa luka dari pertarungan dengan Nili sebelumnya, pada saat ini, luka-luka itu tidak bisa menghentikan mereka dari berlari untuk hidup mereka. Bagaimana mungkin mereka masih peduli dengan luka di tubuh mereka, padahal nyawa mereka dipertaruhkan? Tiba-tiba, mereka semua merasakan berat badan mereka bertambah beberapa kali lipat, dan gelombang niat membunuh meluas ke mereka, membuat mereka takut. Kalian dapat mencoba melarikan diri dan kami akan melihat berapa banyak dari kalian yang akan mati dalam prosesnya. Bagi mereka, suara tenang Nili terdengar seolah-olah itu berasal dari neraka. Ketujuh pria itu segera berbalik dan berlutut di depannya. Pahlawan, selamatkan hidupku. Lord Demon Spiritualis, tolong selamatkan hidupku. Kami tidak sengaja memprovokasi Anda, tuanku. Itu semua Xiao Lang, dia mendorong kami untuk melakukannya. Kami tidak ingin melakukannya. Dia memaksa kami dan kami tidak punya pilihan, selain melakukan apa yang dia katakan. 7 dari mereka menangis dalam kekacauan lendir dan air mata mengalir di wajah mereka, membuat mereka terlihat sangat menyedihkan. Jika Xiao Lang masih hidup, mereka pasti tidak akan berani berbicara seperti ini. Namun, sekarang dia sudah mati, mereka secara alami akan menuangkan air kotor padanya. Nili mendengus, seolah-olah dia percaya omong kosong orang-orang ini. 7 dari mereka telah melakukan segala macam kejahatan, mereka pantas mati, namun, dia membiarkan mereka hidup-hidup, karena mereka memiliki kegunaannya sendiri. Dia berkata, kalian semua, bangun. Saya akan mengampuni Anda hidup hari ini, tetapi Anda harus pergi ke suatu tempat bersama saya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Nili, mereka bertujuh mengira mereka telah diampuni, dan segera bersujud syukur. Terima kasih, pahlawan. Terima kasih, spiritualis Lord Demon. Aku ingin tahu, di mana tempat yang Tuhan ingin kita ikuti. Nili dengan ringan melirik mereka dan dengan dingin tersenyum, The Black Spring. 7 dari mereka memiliki wajah mereka menjadi pucat pasi dari kata-katanya. Tidak pernah, dalam imajinasi terliar mereka, mereka akan berpikir bahwa Nili ingin mengunjungi tempat yang berbahaya. Tuhan, tempat itu benar-benar tidak bisa dikunjungi. Tempat itu terlalu berbahaya, hanya ada kematian di rute itu. Nili dengan tenang berkata, ini adalah keputusanku, itu bukan sesuatu yang bisa kamu pilih. Aku tidak akan pergi ke tempat itu. Monyet kurus tampak seolah-olah dia menjadi gila saat dia berlari keluar.
Nili dengan dingin mendengus dan melepaskan gravity field-nya, menyebabkan kecepatan monyet kurus itu sedikit terhambat saat dia dengan cepat muncul di sampingnya dan memberinya Thunder Strike. Monyet kurus itu dikirim terbang puluhan meter sebelum dia jatuh ke tanah, tidak lagi bergerak. Bagaimana dengan kalian? Nili dingin menyapu pandangannya pada 6 yang tersisa. 6 dari mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Nili saat rasa dingin turun ke punggung mereka. Arti Nili jelas. Jika mereka tidak pergi ke mata air hitam, hanya kematian yang menunggu mereka. Jika mereka pergi ke mata air hitam, maka mereka akan bisa mati nanti. Meskipun mereka berkeringat dingin karena memikirkan musim semi hitam, mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Tuanku, kita akan pergi. Mereka berenam menangis. Usus mereka menghijau karena penyesalan. Jika mereka tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi, mereka tidak akan datang untuk mencoba membunuh dan merampoknya. Pada akhirnya, mereka tidak dapat merampoknya dan menderita karenanya. Belum lagi mereka harus pergi ke mata air hitam yang menakutkan itu. Kali ini, mereka pasti akan mati. 6 dari mereka memimpin dengan Nili mengikuti di belakang mereka. Ketika mereka mencapai persimpangan jalan, mereka berenam berjalan di jalan kiri. Belok kanan. Kalian berjalan dengan cara yang salah. Jika kalian ingin mati, katakan saja. Suara dingin Nili datang dari punggung mereka saat niat membunuhnya menyelimuti mereka. Salah. Tolong, maafkan kami, Tuan. Mereka berenam segera berbalik dan bertanya-tanya bagaimana Nili tahu jalan ke mata air hitam. Salah satu pria berteriak, karena Tuan tahu di mana mata air hitam berada, mengapa Anda masih membutuhkan kami untuk memimpin Anda? Karena aku menyuruh kalian untuk memimpin, kalian akan memimpin. Jangan banyak bicara omong kosong. Nili dingin mendengus. Karena dia menghadapi sekelompok orang ini, Nili secara alami tidak akan sopan. Mereka berenam merasa lutut mereka menjadi lunak. Di mata mereka, Nili seperti dewa kematian yang datang dari neraka, menakut-nakuti mereka sampai hati mereka gemetar. Kelompok 7 berjalan lebih dalam, akhirnya masuk ke kedalaman hutan. Setelah waktu yang lama, sekelompok orang tiba di lokasi tempat Nili, Xiao Lang dan kelompoknya bertarung. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang memiliki tubuh kekar. Xiao Kuang dan beberapa orang lainnya mengikuti di belakang pria tua ini. Kelompok orang ini berhenti di jalur mereka saat mereka mengamati daerah sekitarnya. Ada 2 mayat di tanah dan tanda-tanda pertempuran. Melihat skenario ini, lelaki tua itu mengerutkan kening. Perkelahian tampaknya telah pecah di sini. Xiao Kuang berjalan ke salah satu mayat dan berkata dengan kaget, "Ayah, ini Xiao Lang." Xiao Lang adalah salah satu orang tirani di dataran tinggi takdir surgawi, dengan kekuatannya telah mencapai peringkat obsidian emas bintang 5. Bahkan ayah Xiao Kuang, Xiao Wu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Xiao Lang memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak gentar, setelah melakukan tidak kurang dari membunuh dan merampok, menciptakan nama yang terkenal untuk dirinya sendiri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiao Lang benar-benar akan dibunuh. Setelah mengamati daerah sekitarnya, kejutan yang dalam muncul di mata Xiao Wu saat dia berkata, langkah Xiao Lang sangat berat. Dari sini ke sini, ada tanda-tanda serangan dan kemudian tabrakan di sekitar sini. Tidak ada jejak kaki dari lawannya di sini, oleh karena itu, dia harus berdiri di atas batu ini. Setelah sampai di sini, langkah Xiao Lang tiba-tiba menjadi lebih berat, seharusnya dari tanda-tanda kekuatannya didorong hingga batasnya. Namun, tidak ada lagi jejak kaki di sini, jadi kami tahu mereka seharusnya melompat. Meskipun ada juga jejak kaki di lokasi lain, tidak ada tanda-tanda pertempuran. Oleh karena itu, Xiao Lang seharusnya terbunuh hanya dalam 1 atau 2 gerakan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.